Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang berbahagia, jumpa lagi dengan saya Muhammad Lutfi Mahrus. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kerangka konseptual. Jika pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas mengenai karakteristik fundamental, kita akan membahas mengenai karakteristik kualitatif peningkat atau enhancing qualities. Jadi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa karakteristik kualitatif itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah karakteristik kualitatif fundamental, yaitu ada dua, relevansi dan atau relevance ya, dengan faithful representation atau representasi tepat, dan yang kedua adalah enhancing qualities atau karakteristik kualitatif peningkat. Nah, karakteristik kualitatif peningkat itu ada 4. Yang pertama adalah comparability, keterbandingan. Yang kedua, variability atau keterverifikasian. Yang ketiga adalah timelines atau ketepatwaktuan. Yang keempat, understandability atau keterpahaman. Baik, yang dimaksud dengan comparability itu suatu laporan keuangan dikatakan berkualitas jika informasi yang disajikan itu dapat dibandingkan ya dengan informasi yang serupa ya. Baik informasi yang serupa yang disajikan dalam satu berbeda periode dalam entitas yang sama atau disajikan dengan informasi yang serupa dengan entitas lain. Jadi keterbandingan ini bisa dibandingkan satu dengan informasi tahun sebelumnya dalam entitas yang sama ya, bisa dibandingkan ya konsistensinya atau cara-caranya, kemudian atau bisa dibandingkan dengan entitas lain yang serupa gitu ya, entitas lain yang sejenis dengan entitas itu. Nah, dalam comparability itu kita sering membandingkan antara keterbandingan dengan konsistensi. Memang ada hubungan dengan erat tapi tidak sama ya. Kalau konsistensi itu lebih ke penggunaan metode yang sama pada pos-pos yang sama ya. Kalau keterbandingan itu adalah tujuannya. Jadi kalau keterbandingan adalah tujuan yang ingin dicapai, yaitu bisa dibandingkan. Kalau konsistensi itu membantu untuk mencapai tujuan itu, mencapai keterbandingan. Jadi supaya dapat dibandingkan maka perlu konsisten. Nah, gitu. Di antaranya perlu konsistensi. Yang kedua, verifiability, yaitu keterverifikasian. Maksudnya namanya verifikasi itu berarti informasi yang disajikan itu bisa diverifikasi kebenarannya. Jadi bisa dicek, bisa diuji oleh pihak lain. Jadi informasi yang disajikan, jadi pihak lain yang mungkin backgroundnya berbeda-beda, dikasih informasi yang sama, bisa mengecek ya bahwa informasi yang disajikan telah benar ya. Nah, sebagai contoh misalnya perusahaan itu menyajikan nilai persediaan akhirnya 1000 gitu ya. Nah, angka 1000 itu bisa ketika orang lain yang bukan penyusun diminta untuk mengecek, itu bisa melalui verifikasi langsung atau verifikasi tidak langsung. Jadi informasi 1000 itu harus bisa dicek. Ya. Kalau verifikasi langsung berarti langsung dicek dengan stock of name, jadi langsung dihitung. Benar nggak nilainya 1000? Dihitung langsung, ya, cek barang itu, cek persediaan. Tapi kalau verifikasi tidak langsung, maka angka 1000, munculnya angka 1000 itu bisa dicek dengan misalnya perusahaan menggunakan metode FIFO ya, first in first out atau masuk pertama keluar pertama, maka ketika dihitung pakai formula FIFO, maka akan ketemu angka 1000. Jadi menemukan angka yang sama, yaitu namanya verifiability, bisa diverifikasi. Timelines, ketepatwaktuan. Jadi informasi keuangan yang disajikan itu tepat waktu, jadi tidak kadaluarsa. Jadi artinya tidak terlalu lama disajikan kepada si pengguna sehingga pengguna bisa mengambil keputusan yang tepat gitu ya. Jadi momennya itu pas gitu ya. Momen yang disajikan kepada pengguna itu tidak terlalu lama, jadi tidak kadaluarsa. Jadi semakin lama itu justru kualitas informasinya semakin berkurang ya. Jadi sudah expired gitu ya. Makanya timelines ini penting. Jadi informasi itu disajikan
pada momen yang tepat waktu, dan sehingga para investor atau kreditor, para pengguna itu bisa mengambil keputusan yang terbaik. Yang keempat, terakhir dari karakteristik kualitatif meningkat adalah understandability, keterpahaman, artinya informasi yang disajikan itu disajikan secara ringkas, jelas, dan dapat dipahami. Jadi para pengguna itu secara umum bisa memahami informasi dengan baik, tidak rumit, tidak perlu berpikir terlalu rumit gitu ya, sehingga informasi yang disajikan dapat dipahami dengan mudah. Teman-teman yang berbahagia, selanjutnya kita akan memasuki atau membahas mengenai unsur-unsur laporan keuangan. Jadi ini masih di bagian yang kedua ya, level yang kedua. Level pertama kan tujuan pelaporan keuangan, level kedua adalah ada dua ya, yaitu karakteristik kualitatif dan elemen atau unsur-unsur laporan keuangan. Nah, kita sudah masuk ke unsur-unsur laporan keuangan. Di sini ada perbedaan dengan definisi yang ada pada kerangka konseptual sebelumnya. Jadi untuk kerangka konseptual yang berlaku saat ini, yang baru, maka definisi aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban itu berubah ya, berbeda ya. Yang pertama, aset. Aset itu didefinisikan sebagai sumber daya ekonomik. Jadi ada istilah baru yaitu sumber daya ekonomik. Yang dikendalikan sumber daya ekonomik kini, nah kini berarti yang ada saat ini, yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu. Jadi kata kuncinya adalah sumber daya ekonomi kini, kemudian dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu. Nah, di sini dijelaskan bahwa sumber daya ekonomi adalah hak yang memiliki potensi menghasilkan manfaat ekonomi. Jadi perusahaan kalau punya aset berarti perusahaan atau entitas mempunyai hak untuk menghasilkan ya manfaat ekonomi, hak yang memiliki potensi menghasilkan manfaat ekonomi. Sebaliknya kalau liabilitas, berarti liabilitas itu kewajiban kini. Kalau aset sumber daya ekonomi kini, kalau liabilitas kewajiban kini entitas untuk mengalihkan sumber daya ekonomi sebagai akibat peristiwa masa lalu. Jadi entitas mempunyai kewajiban untuk mengalihkan sumber daya ekonomi. Jadi ada potensi keluar, sumber daya keluar untuk menyelesaikan kewajiban itu akibat peristiwa masa lalu. Nah, itu liabilitas. Jadi kata-katanya adalah kewajiban kini entitas untuk mengalihkan sumber daya ekonomi. Jadi ada sumber daya yang berpotensi keluar ya di masa depan ya untuk menyelesaikan kewajiban kini akibat peristiwa masa lalu. Ekuitas ya, ekuitas ada sedikit redaksi yaitu sama-sama residu tapi di sini kepentingan ya. Sebelumnya kan hak ya, hak residual. Jadi kepentingan residual dalam aset entitas setelah dikurangi liabilitas. Jadi ekuitas itu sama dengan aset dikurangi liabilitas. Nah, gitu ya. Nah, kemudian income. Nah, kalau aset, liabilitas, ekuitas itu ada di laporan posisi keuangan ya. Unsur-unsur yang ada di laporan posisi keuangan. Kalau income dan expense, penghasilan dan beban itu ada di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Nah, apa itu income? Apa itu penghasilan? Income atau penghasilan adalah peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang menghasilkan peningkatan ekuitas selain yang berkaitan dengan kontribusi dari pemegang klaim ekuitas. Nah, jadi kalau kita lihat definisi ini, yang namanya income, penghasilan itu adalah ketika terjadi peningkatan aset. Misalnya kita jual barang ya secara cash, berarti debitnya cash, aset kita bertambah, kreditnya sales, yaitu itu income, penghasilan, sales revenue. Jadi penghasilan itu di dalamnya termasuk revenue ya atau pendapatan. Biasanya revenue itu pendapatan dari kegiatan normal perusahaan ya, dari kegiatan normal perusahaan. Kalau gain itu kegiatan tidak normal ya perusahaan. Nah, kita lanjutkan. Jadi peningkatan aset berarti ada cash, debitnya cash, aset bertambah, kreditnya penghasilan ya atau sales revenue. Atau penurunan liabilitas, berarti sebelumnya kita punya kewajiban, misalnya on revenue di debit,
kreditnya adalah revenue. Ya, sebelumnya kita punya kewajiban untuk menyelesaikan karena kita sudah terima duit ya cash pada unearned. Begitu kita laksanakan kewajiban kita, maka kita sudah berhak mengakui pendapatan. Jadi unearned pada revenue itu. Nah, dan ini selain yang berkaitan dengan kontribusi dari pemegang klaim ekuitas. Jadi misalnya aset bertambah tapi bukan misalnya ada aset bertambah tapi karena kontribusi dari pemegang saham, berarti kan kreditnya bukan income gitu ya. Kreditnya bukan income tapi kreditnya adalah share capital, modal gitu. Misalnya, contohnya seperti itu. Kemudian yang terakhir unsurnya adalah beban, expense. Nah, kebalikan dari penghasilan, beban adalah penurunan aset. Berarti kalau kita debit expense, itu kreditnya bisa aset, ya, kreditnya aset. Misalnya salaries expense pada cash, berarti kreditnya berkurang ya, asetnya berkurang. Atau peningkatan liabilitas, atau salaries expense pada salaries payable, jadi utangnya bertambah. Yang mengakibatkan penurunan ekuitas selain yang berkaitan dengan distribusi ke pemegang klaim ekuitas, ya. Misalnya selain dari distribusi, berarti kan ada distribusi kepada pemegang saham misalnya. Contohnya dividen. Makanya dividen itu bukan expense, tapi dividen itu adalah distribusi. Jadi dividen itu nanti akan langsung mengurangi RE. Jadi RE-nya debitnya RE, kreditnya dividen payable atau cash. Ya, seperti itu. Nah, ini yang merupakan unsur-unsur laporan keuangan teman-teman sekalian. Selanjutnya kita memasuki level yang ketiga, yaitu asumsi yang digunakan dalam pelaporan keuangan. Pertama adalah economic entity. Kita tahu bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas ini berbeda dengan pemiliknya, unit terpisah. Jadi kalau ada cash itu berarti cashnya entitas, ya. Jadi terpisah dari cash pribadi pemilik. Jadi economic entity adalah transaksi unit bisnis terpisah dari transaksi pemiliknya. Yang kedua, going concern. Berarti dalam menyusun laporan keuangan diasumsikan bahwa perusahaan ini akan terus bertahan cukup lama. Jadi kelangsungan hidupnya itu cukup lama, tidak cuma setahun 2 tahun, ya. Jadi ketika kita menyusun laporan keuangan, berarti kita berasumsi perusahaan ini usianya akan terus berlangsung, ya, akan terus beroperasi gitu ya, bertahan cukup lama, ya, untuk memenuhi tujuan. Jadi istilahnya tidak bangkrut dalam waktu dekat itu. Jadi itu asumsinya, mampu bertahan cukup lama. Yang kemudian yang ketiga adalah monetary unit. Nah, monetary unit inilah yang akan asumsi yang digunakan bahwa nilai-nilai yang disajikan dalam atau informasi yang disajikan dalam laporan keuangan itu diukur dengan satuan uang, mata uang. Jadi disajikan dalam angka-angka moneter ya, dalam satuan uang, misalnya rupiah itu. Kemudian yang keempat, periodicity. Kalau periodicity itu artinya laporan keuangan itu disajikan dalam periode-periode tertentu. Jadi misalnya setahun laporan keuangan tahunan berarti setahun sekali, atau semester ya, per semester, per 6 bulan sekali, atau per triwulanan, bulanan. Jadi asumsinya itu sesuai periode-periode waktu yang ditentukan. Terakhir adalah accrual basis. Nah, kita tahu bahwa prinsip akuntansi itu yang berlaku saat ini itu pakai accrual basis. Jadi artinya transaksi yang dicatat itu diakui pada saat terjadinya. Jadi tidak menunggu cash atau uang dikeluarkan, tapi begitu terjadi itu langsung dicatat. Meskipun uang atau ya uangnya belum diterima atau belum dikeluarkan. Demikian teman-teman untuk penjelasan pada kali ini. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan. Kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip dasar akuntansi. Jadi kan level ketiga kan ada 3 ya. Jadi pertama ada asumsi, ya, asumsi tadi ada 5 sudah kita bahas. Yang kedua adalah prinsip-prinsip dasar akuntansi. Yang terakhir adalah constraint atau kendala. Nah, untuk video kali ini kita cukupkan ya. Insya Allah untuk prinsip dasar dan kendala akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih. Semoga bisa difahami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.